Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kelas 12. Hari ini kita masuk pelajaran PAI pada pertemuan ke-9. Nah, hari ini kita belajar tentang menghidupkan hati nurani dengan berpikir kritis. Bukan kritis ya, berpikir kritis. Oke, langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu perintah berpikir kritis. Berada di dalam Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia." Kemudian asbabul nuzul. Asbabul nuzul ini yaitu pengertiannya asal mula cerita dari ayat itu. Kenapa asal ya, atau bisa kita singkatkan itu asal mula diturunkan ayat tersebut. Nah, ini At-Tabari Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, "Bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu?" Dijawab, "Tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya." Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan menanyakan, "Bagaimana dengan halnya dengan Isa?" Dijawab, Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak, serta menghidupkan orang yang sudah mati. Selanjutnya mereka mendatangi Rasulullah dan berkata, "Mintalah dari Tuhanmu agar bukit Safa itu jadi emas untuk kami." Maka Nabi berdoa dan turunlah ayat ini, mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya, hal-hal yang menakjubkan di dalamnya seperti bintang-bintang, bulan, matahari, serta peredarannya, laut, gunung, pohon, buah-buahan binatang, dan sebagainya. Jadi kita dituntut penting untuk berpikir kritis. Ya, bukan maksud untuk menjatuhkan ya. Ingat, yang perlu digarisbawahi yaitu berpikir kritis. Ya, pada hakikatnya, berpikir kritis yaitu orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan yang kosong. Bisa dimengerti nggak kira-kira? Ya, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Jadi, kebanyakan kita selalu mementingkan bagaimana mengejar hasil duniawinya. Sementara dia tidak pernah memikirkan bagaimana ia setelah matinya. Paham ya? Bagaimana sih kita memikirkan ketika kita mati itu bagaimana? Apa yang telah kita lakukan semasa hidup gitu. Nah, itu orang yang cerdas, ya. Kalau orang yang lemah, ya dia hanya mengikuti hawa nafsunya, ya. Kita memohon kepada Allah dengan harapan yang kosong. Kemudian manfaat berpikir kritis. Yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Kemudian menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam. Kemudian dapat mengambil intisari dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Nah, jadi konteks ini kita penting harus dan wajib gitu loh berpikir kritis. Kenapa ya? Karena kalau kita hanya berpikir di situ-situ aja, misal
kalian dari SMA sampai nanti kuliah, itu kalian masih tahu tentang A, B, C aja. Tidak kalian kembangkan menjadi suatu kata, suatu kalimat, nah gitu. Jadi ada perkembangan, nah itu contoh. Nah kalau misalnya apa, penting nggak kita berpikir kritis? Penting, apalagi nanti kalian juga kuliah. Nah itu sangat penting berpikir kritis. Berpikir kritis ini bukan untuk menjatuhkan. Ya misalnya kalian bertanya kepada seseorang, apa pengertian dari ini dan bagaimana kaitannya gini bla bla bla. Kamu sudah tahu itu jawabannya, tetapi kamu hanya untuk mengetes dan niat kamu untuk menjatuhkan itu yang salah. Tapi penting bagi kita untuk berpikir kritis dan mencari solusi bersama. Bagaimana sih ini penyelesaiannya? Nah, jadi seperti itu ya. Ditanya, penting kita berpikir kritis, sangat penting. Itu yang perlu digarisbawahi. Saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Tugasnya resum lah. Ingat ya, resum itu yang singkat-singkat aja yang menurut kalian penting. Resumlah materi pada pertemuan kali ini. Nanti dikirim pada link yang telah saya berikan. Demikian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.